Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Jakarta Global University, Muhammad Ridwan, semester 6 Teknik Elektro, kelas karyawan, ingin mempresentasikan pelajar mata kuliah metodologi Pak Arif dengan judul Perancangan Prototip Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil untuk penerangan rumah tangga berbasis DC. Latar belakang dan permasalahan kebutuhan penerangan di area terpencil. Di banyak wilayah terpencil di Indonesia, akses terhadap listrik jaringan PLN masih sangat terbatas atau bahkan belum tersedia sama sekali. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada sumber penerangan tradisional yang kurang efisien, seperti lampu minyak atau lilin. Penggunaan sumber penerangan tersebut tidak hanya boros tetapi juga berpotensi menimbulkan resiko kebakaran dan masalah kesehatan akibat asap. Kebutuhan akan solusi penerangan yang bersih, aman, dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak. Proyek ini berfokus pada perancangan prototip pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga di area-area yang belum terjangkau oleh jaringan listrik konvensional. Dengan memanfaatkan energi matahari yang melimpah, prototip ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis dan ramah lingkungan. Berikutnya, tujuan proyek dan batas sistem PLTS off-grid skala kecil. Tujuan utama dari proyek perencanaan prototip PLTS ini adalah untuk menyediakan sistem penerangan yang andal dan mandiri off-grid bagi rumah tangga di daerah terpencil. Sistem ini akan dirancang untuk menghasilkan listrik dari energi surya dan menyimpannya dalam baterai untuk digunakan pada malam hari atau cuaca mendung. Batasan sistem yang diterapkan dalam perancangan prototip ini meliputi konfigurasi off-grid, sistem tidak terhubung ke jaringan PLN, kapasitas panel surya, menggunakan panel surya dengan data total 50 W, kapasitas baterai menggunakan aki dengan tegangan 12 volt dan kapasitas 3,7 Ah. Tipe pengontrolan pengisian daya menggunakan solar charger controller, bisa disingkat SCC, tipe PWM 12 volt 10 ampere. Penerangan menggunakan lampu LED DC 12 volt dengan daya 5 watt hingga 10 watt. Pengukurannya menggunakan multimeter digital untuk mengukur tegangan dan arus terutama pada kondisi standby. Next. Komponen utama sistem panel surya 50 WP dan aki 12 volt 3,7 Ah. Panel surya 50 WP. Panel surya adalah jantung dari sistem PLTS ini dengan kapasitas daya 50 watt. 50 watt WP. Panel ini dirancang untuk menangkap energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik searah DC. Kapasitas 50 WP dipilih sebagai keseimbangan antara kebutuhan daya penerangan rumah tangga skala kecil dan efektivitas biaya serta ukuran yang ringkas. Panel ini akan ditempatkan di area yang mendapatkan paparan sinar matahari langsung sepanjang hari untuk memaksimalkan hasil konversi energi aki 12 volt 3,7 Ah untuk memastikan ketersediaan listrik pada saat tidak ada sinar matahari atau malam hari atau cuaca buruk. Energi listrik yang dihasilkan panel surya akan disimpan dalam baterai. Dalam prototip ini digunakan aki berkapasitas 12 volt dengan daya 3,7 ampere hours. Kapasitas ini cukup memadai untuk mendukung operasional beberapa lampu LED DC berdaya rendah selama beberapa jam. Pemilihan aki ini mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas penyimpanan, ukuran berat, dan biaya yang sesuai untuk aplikasi skala kecil.
Seperti gambar yang di bawah ini, yang di sebelah kiri adalah panel surya 50 WP dan yang sebelah kanan adalah aki 12 volt 3,7 ampere hour. Next ya. Detail perangkat pendukung solar charger controller PWM 12 volt 10 ampere dan lampu LED DC 12 volt solar charger controller SCC PWM 12 volt 10 ampere. Solar charger controller SCC merupakan komponen krusial yang berfungsi mengatur aliran daya dari panel surya ke baterai. SCC tipe PWM plus weight modulation dipilih karena efisiennya yang baik untuk sistem skala dan harganya yang terjangkau. Dengan rating 12 volt dan arus maksimal 10 ampere, SCC ini mampu mengelola daya dari panel surya 50 WP yang pada tegangan nominal 12 volt menghasilkan arus sekitar 4-5 ampere, serta melindungi baterai dari pengisian berlebih overcharger dan pengosongan daya yang terlalu dalam depth discharger yang dapat memperpanjang umur baterai. Lampu LED DC 12 volt 5 watt sampai 10 watt sebagai beban utama sistem. Digunakan lampu jenis LED DC dengan tegangan operasinya 12 volt. Lampu LED dipilih karena efisien energinya yang tinggi dibandingkan lampu pijar atau CFL, serta memiliki umur pakai yang lebih panjang. Dengan daya antara 5 watt hingga 10 watt, lampu ini mampu memberikan penerangan yang cukup untuk kebutuhan dasar rumah tangga tanpa membebani kapasitas baterai secara berlebihan. Prototipe ini akan dilengkapi dengan beberapa unit lampu yang memberikan gambaran fungsionalitas penerangan. Seperti gambar di bawah sebelah kiri ini adalah solar charger controller PWM 12 volt 10 ampere. Sedangkan yang kanan adalah lampu LED-nya untuk DC 12 volt. Ini yang multi yang bisa diubah, bisa ke bawah cahayanya dan bisa juga ke samping. Next. Metodologi perancangan dan diagram sistem perancangan prototipe PLTS ini mengikuti metodologi yang sistematis dimulai dari analisis kebutuhan, pemilihan komponen, perancangan, skematik rangkaian, hingga perakitan dan pengujian. 1. Analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan daya penerangan harian rumah tangga target. Yang kedua, pemilihan komponen, memilih panel surya, baterai, pemilihan panel surya, baterai, SCC, dan lampu LED dengan spesifikasi yang sesuai dan kompatibel. Yang ketiga, perancangan skematik. Membuat diagram alir sistem yang menunjukkan koneksi antara komponen panel surya ke SCC, SCC ke baterai, dan baterai ke lampu LED melalui saklar. Diagram ini juga mencakup penempatan komponen dan jalur kabel. 4. Perakitan prototipe. Perakit seluruh komponen sesuai dengan skematik yang merakit seluruh komponen sesuai dengan skematik yang telah dirancang, termasuk memastikan polaritas yang benar dan isolasi kabel yang aman. Yang kelima, pengujian fungsional. Menguji operasional sistem secara keseluruhan. Diagram sistem menunjukkan bagaimana panel surya mengkonversi energi cahaya menjadi listrik DC yang kemudian diatur oleh SCC.
untuk mengisi baterai. Baterai menyimpan energi ini dengan menyediakan untuk lampu LED saat dibutuhkan. Mari kita simak gambar di sebelah kanan adalah contoh diagram ilustrasinya, di mana di atas ada panel surya dan di dalam rumahnya ada berupa aki dan SCC. Kita next lagi. Pada gambar di bawah ini ada contoh alat pengukuran untuk mengukur tegangan yang keluar dan masuk. Pengujian prototipe, pengukuran tegangan dan arus standby dengan multimeter digital. Tahap pengujian prototipe ini difokuskan pada verifikasi kinerja komponen dalam kondisi operasi, khususnya pada mode standby dan saat pengisian daya. Pengukuran dilakukan menggunakan multimeter digital untuk memantau parameter kritis seperti tegangan dan arus. Pengujian meliputi 1. Pengukuran tegangan panel surya. Pengukuran tegangan output panel surya di bawah paparan sinar matahari langsung untuk memastikan kinerjanya sesuai spesifikasi. Yang kedua, pengukuran tegangan baterai. Memantau tegangan baterai sebelum dan sesudah diisi oleh panel surya untuk mengevaluasi proses pengisian. Yang ketiga, pengukuran arus pengisian charging current menggunakan arus yang masuk dari SCC ke baterai untuk mengetahui efisiensi pengisian daya. Yang keempat, pengukuran arus beban load current mengukur arus yang dikonsumsi oleh lampu LED saat beroperasi. Yang kelima, pengukuran arus standby mengukur arus yang dikonsumsi oleh SCC dan komponen lain saat sistem dalam kondisi tidak membebani lampu standby. Ini pentingnya untuk mengetahui potensi energi yang hilang akibat konsumsi internal perangkat. Hasil pengukuran ini akan dibandingkan dengan nilai teoritis dan spesifikasi komponen untuk mengevaluasi efektivitas desain dan kinerja prototipe. Next. Kesimpulan tentang potensi pengembangan prototipe PLTS skala kecil berbasis DC ini menunjukkan potensi besar sebagai solusi penerangan yang efektif dan berkelanjutan untuk rumah tangga di daerah terpencil. Dengan komponen yang dipilih secara cermat, sistem ini mampu mengkonversi energi surya menjadi listrik yang dapat digunakan untuk penerangan, mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional yang kurang efisien dan beresiko. Kesimpulan, prototipe berhasil dirancang dan dirakit sesuai spesifikasi. Pengukuran menunjukkan bahwa panel surya dan komponen pendukung berfungsi dengan baik dalam mengkonversi dan menyimpan energi matahari. Lampu LED DC memberikan penerangan yang memadai dengan konsumsi daya yang rendah. Tantangannya, kapasitas baterai 3,7 Ah relatif kecil, membatasi durasi dari jumlah lampu yang dapat dioperasikan dalam satu waktu. Efisiensi SCC tipe PWM mungkin tidak optimal pada kondisi cuaca yang sangat bervariasi. Perawatan baterai dan panel surya diperlukan secara berkala. Potensi pengembangan meningkatkan kapasitas panel surya dan baterai untuk beban yang lebih besar atau durasi penggunaan yang lebih lama. Penggunaan SCC tipe MPPT Maximum Power Point Tracking untuk efisiensi pengisian yang lebih tinggi, menambahkan fitur monitoring jarak jauh, konektivitas internet, mengintegrasikan sistem dengan perangkat lainnya, menjelajah penggunaan baterai jenis lain yang lebih tahan terhadap ramah lingkungan. Sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.